bulan Safar 1442 Hijriah. Kita baca sholawat bareng-bareng. Semoga Allah mengangkat penyakit badak dan mengamankan Jakarta, Indonesia pada umumnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil An-nazafah artinya kebersihan. Jadi suka kita baca itu an-nazafatu minal iman. Jadi orang Islam itu memang sudah harus menjadi pemimpin, pengawal kebersihan. Islam sangat memperhatikan apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apapun yang oleh Rasulullah itu sungguh dikatakan di sini. An Salman radhiyallahu anhu qala, dari Salman. Ini kita mau tahu apa itu Islam sebenarnya. Qala qila lahu laqad 'allamakum nabiyyukum, kalian itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu syai', apa yang enggak diajarin oleh Rasulullah, apapun diajarkan dalam agama Islam, enggak ada yang luput, ya. Hatta al-khira'ah, ya. Semua diajarkan oleh Islam, sampai masalah adab takhalli inda qadil hajah. Bagaimana kita pengen buang air besar, masuk ke WC, duduk apa diri, itu ditulis. Pokoknya Islam itu betul-betul syamil, menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah, pelajari agama Islam, sampai masalah masuk ke WC ditulis. Jadi orang Islam udah pasti perfect, mulia dan sempurna. Jadi dikatakan di sini, laqad 'allamakum nabiyyukum, nabi kalian sudah mengajarkan semuanya, kullu syai', hatta al-khirah, bagaimana ada seseorang masuk ke, jadi WC itu kamar mandi. Inna hadhil khusus muhtadharah, ini tempat banyak setan. Nah gitu. Begitu Ustaz. Ustaz apa namanya? Umar Dhani, saya pikir Umar Bakri tadi. Umar Bakri itu yang guru biasa, kalau Umar Dhani guru agama. Ada Ustaz Haji Mutamin, doain biar umurnya panjang. Ada Ustaz Terlambang, ada semuanya ada di sini, ya. Maka ini ada di virtual. Jadi virtual itu bisa melihat 34 provinsi. Ini ngaji ini. Maka kata Nabi, kalau kita pengen menguasai dunia, kuasai teknologi. Ya begini. Mungkin nanti kita bisa angkat lagi. Ini pengajian bisa 128 negara. Ya, bukan hanya Indonesia, bukan. Jadi apa sih yang enggak diajarkan?
tempat buang air itu, toilet itu tempatnya setan. Tempatnya setan. Maka kita belajar di bab taharah. Ya. Bagaimana supaya enggak diganggu setan? Nah, di sini. Dari Anas bin Malik dikatakan karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, ini adab nih, apabila masuk ke kamar kecil, ya mau WC luar, WC rumah, jangan sampai tinggal ini, ya. Bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pahala udah. Ya. Kaki kita getokin tuh 3 kali ke bawah kasur. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal ardi yasma'u ila yadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalaqahum la yuhituna bi syai'in ilmihi wasi'a kursiyyus samawati wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah 2 pahala. Berapa pahala? 2. Masuk lagi ke kamar mandi, kita masuk baca doa Allahumma inni a'udzu bika. Nah, di sini apabila kalian masuk ke kamar kecil, ya, buang hajat atau apapun, qala idza dakhala khala, kata Nabi, dan Nabi sendiri nih yang mengatakan Allahumma inni a'udzu bika, Allahumma aku berlindung kepadamu, ya, minal khubuthi wal khaba'is, dari kejahatan setan dan dari kekejian. Keluarnya baca lagi, masuknya pakai apa? Kanan kiri, kiri kanan, ke kiri, ke kiri. Itu udah 3 pahala. Baca doa berpahala. Ya, ke kiri. Keluar kaki kanan 6. Baca lagi ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adzab. Ya Allah, enak banget. Masuknya bukannya diri, kencingnya jongkok. Udah 7. Jadi besok nih kalau masih kencingnya diri juga, nah berarti belum lulus taharahnya. Bapak semua nanya, kebanyakan kencing diri atau jongkok? Nah ibu aja lah diri, udah gak sabar saat akbelet gitu. Cuman ingat, orang kencing diri itu penyakitnya cepat dapat. Tapi kalau kencing jongkok, karena itu dia harus melalui 27 saluran air dengan ginjal bekerja. Kalau diri, kalau jongkok, jangankan minum aja, kata Nabi nggak boleh diri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, kecuali yang suka mabok. Emang ada orang mabok? Gue pengen mabok, jongkok dulu. Nggak ada orang mabok diri minumnya rata-rata. Tapi kalau Nabi ngajarin minumnya duduk, ya, kita buang air kecil harus jongkok. Ada 2 tuh, ada WC jongkok, ada WC duduk. Ayo pilih yang mana? Jongkok ya. Pas banget dia kagak ngerti, dia duduk tuh di WC yang duduk, ambruk. Ya. Bacaannya itu udah dapat 8 pahala tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kalian sudah diajarkan kepada Nabi semua perkara, sampai perkara mau buang hajat. Kalau orang bilang sekarang apa itu? BAB. Bukan PSBB. BAB namanya, buang hajat. Qala, ya, laqad nahana, ada larangannya saat kita buang hajat.
an nastaqbilal qiblah. Lagi pengen jongkok nih, maaf, lagi pengen BAB, tapi posisi WC-nya ngadepin kiblat. Buru-buru itu. Wa fis Syam, di Syam Nabi ketemu WC begitu, bongkar. Kalau ke belakang sama. Sama juga. Balik lagi pantat ke sono. Rubah, kalau enggak ngadepnya ke selatan atau ke utara. Kenapa? Dinding. Ya, itu lebih penting lagi. Jangan WC kagak ada pintunya. Dindingnya itu harus ada, ya, penghalangnya. Ya. Jadi Nabi melarang an nastaqbil qiblah bi gha'itin, baik dia mau kencing atau buang air besar. Jangan sampai salah. Masa ngadep kiblat? Nah, itu larangannya. Wa alla nastanji. Nah, yang ke-8 ke-10 udah subuh aja udah dapat 10 pahala. Satu pahala 10 kebaikan, udah dapat 100 pahala. Ya. Dan kita kalau mau cebok nggak boleh pakai tangan kiri. Ya. Wa an la nastanjina bil yumna, tapi mau bersihin pakai tangan kiri, nggak boleh pakai tangan. Ada nggak kita nih yang cebok pakai tangan kanan, ada nggak? Oh, kesian amat itu. Tadi makan pakai tangan. Kalau makan minum pakai tangan kanan, boleh nggak? Ada nggak di kita makan pakai tangan kiri? Dia belum tahu dalilnya. Inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Setan itu setan, iblis, jin kalau makan pakai tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan pakai tangan kiri, oh, setan mau pakai makan. Anak buah setan. Ya. Jadi kita tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh bersihkan kotoran dengan pakai tangan kanan. Gitu. Mohon maaf Pak, Islam paling komplit. Kalau di hotel-hotel emang ada keran nih. Mohon maaf. WC itu kenapa dipaktokannya Amerika, Eropa? Jadi dia nggak pakai batu, nggak pakai air, pakai apa? Tisu joroknya 12 setan. Jorok apa kira-kira? Ya, pakai tisu, Haji. Ya, pakai tisu. Ya, dia nggak biasa. Ya kalau kita nih emang sholat fardhah 5 kali sholat. Corona bisa kita setiap sholat mandi kan? Ya, bisa 10 kali mandi ini. Orang barat, mohon maaf, kadang-kadang seminggu kagak mandi. Padahal istrinya. Nah kalau kita, apalagi musim hujan begini, kok bisa 4 kali mandi? Pagi mandi, siang mandi. Ya. Selain mandi buat sholat, mandi junub, ibadah Allah. Ya. Janganlah kalian, tidak boleh antara kita membersihkan ataupun ya istinja bi aqalli minimal bi salasati ahjar, dengan 3 batu. Kalau nggak ada air begitu. Nah di sini saya sengaja membaca ini hadis untuk supaya kita pahami ibadah Allah, bahwasanya Islam itu syamil, udah komplit, apapun diajarkan oleh Islam. Tadi itu ajaran tadi udah 100 pahalanya. Ya. Wa taharah fil lughah an-nazafah. Dalam bahasa taharah itu membersihkan. Aina zabtuhu saub, aku membersihkan baju. Wa fi syar'i, nah menurut syariat istilah ibaratun min raf'il hadas, menghilangkan najis, ya, au izalatun nazas, ya,
Izalah bermakna adha'a, menghilangkan. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ya, bisa dengan mandi, membersihkan dengan mandi. Ya. Kemudian wasan wasaliyah al-iktisal al-masnunah, atau dengan mandi yang sunat atau mandi wajib. Wa tajdidul wudu, atau memperbaiki wudu. Ya, yang penting ini wudu ibadah Allah. Kalau kita wudu, insyaallah masa-masa virus corona Allah akan menjaga kita. Amin. Wa tayammum wa ghairi dzalik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah paling senang orang yang suka bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 223. Jadi Allah senang dengan hamba yang bertobat. Jadi ada dua, ya, membersihkan minad danas wa minadz dzunub. Ini yang penting ini. Ya. Su'ila al-Hakim, ditanya ini ada seorang ulama, ya, tentang toharoh. Toharoh itu membersihkan yang luar. Ada yang penting, igsil qalbaka qabla jasadika. Sebelum kita membersihkan badan kita, yang penting bersihkan dulu jiwa, hati kita. Ya. Walisanaka, dan jaga lidahmu, bersihkan lidahmu dari dosa dengan zikir. Ya, qabla yadaika. Yang ketiga, jadi sebelum kita cuci tangan, cuci kaki, bersihkan dulu lidah kita. Wa ahsin az-zann fin nas, yang penting jangan punya buruk sangka meskipun satu orang. Ini susah Ustaz. Bawaannya kalau orang musuhnya lewat, ya, langsung su'udzan, buruk sangka. Wa ahsiniz-zann, perbaikilah, ya, prasangka kalian kepada semua orang. Artinya kita enggak boleh buruk sangka meskipun satu orang. Kita punya teman ini, Ustaz Bambang, teman kita ada 10.000, sedikit. 10.000 nih, sedikit teman WA. Ya, musuh satu, kebanyakan. Ini ada dua. Jadi Al-Imam Ghazali ada mengatakan kita harus membersihkan hati, ya. Manusia penuh dosa. Inna likulli da'in dawa. Semua penyakit pasti ada obatnya. Ya. Tapi kadang-kadang orang enggak peduli Pak dengan penyakit hati. Wa dawa'ul dzunub, dosa itu, Bapak Ibu, dosa itu penyakit bukan? Penyakit bukan? Kalau itu penyakit, diobatinlah itu dosa. Wa dawa'ul dzunub, obatnya dosa-dosa manusia al-istighfar. Istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Istighfar. Man laziman istighfar, siapa yang istighfarnya kuat pagi, siang, malam, razaqahullahu min haitsu la yahtasib, baru turun rezeki. Emang bisa Allah menolak rezeki? Bisa. Innallaha la yuhramu rizqa, Allah akan menutup rezeki hambanya selagi itu hambanya masih berbuat dosa. Lidan bin yadribuhu, lantaran dosa yang diperbuatnya. Jadi Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai
At-taib minadz dzambi, orang yang sudah bertaubat dari dosa-dosa. Jadi dua kan, ada dosa ya, penyakit dalam, penyakit luar. Penyakit luar banyak, kanker, darah tinggi, stroke. Orang Pak kalau udah kena stroke apapun itu dia merasa berapapun duit gua akan cari buat penyembuhan. Ada enggak? Tapi mohon maaf, orang mati penyakit stroke-nya ditanya enggak? Itu masuk neraka dia itu gara-gara penyakit ginjal. Ada enggak? Enggak ada. Ini yang perlu kita bersihkan. Selesai penyakit zahir, yang ada penyakit batin. Yang ini syirik sama Allah, ya, dusta, bohong. Pejabat yang pendusta matinya Pak itu kayak Fir'aun. Pejabat yang berdusta matinya kayak Fir'aun. Meskipun gara-gara dia satu orang mati kelaparan, dosa dia. Apalagi pakai jutaan ibadah Allah, ya. Jadi ini kalau kalian punya dua, idza kana ladaika ainani, ya, limaza taron nasa bi'udhunaik, kenapa kalian sering nguping kepada manusia? Tuh, bahaya nih nguping ini, gibah, ya. Ini saya ambil dari ucapan para ulama. Datang lagi hujannya, insyaallah, nggak masalah. Ini namanya berkah. Hujan berkah. Udah lama kagak panas, udah lama, ya, dihujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-miyah allati yajuzu biha tadhhir. Jadi Allah menurunkan dari langit ke bumi. Wa ja'alna min kulli syai'in wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Itu ayatnya. Aku jadikan dari air, ini air, semuanya menjadi kehidupan. Tuh. Ya. Aku jadikan al-ardul maitatu ahyina wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun wa akhrajna, ya, kami jadikan itu bumi yang tadi tandus dengan air hujan. Nah, jadi hidup. Ini jadinya wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Aku jadikan apapun. Orang yang bisa berhubungan dengan suami istri, kita ini dari apa sebenarnya? Ya. Was-samaa'i was-tariq wa ma adraka ma an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'ala bal yanzuril insanu mimma khuliqa. Dari apa kalian diciptakan? Kata Allah, khuliqa mimma in. Ada dafiknya. Kalau main doang kagak muncrat, itu nggak bisa. Baru jadi ketemu opum itu bahasa biologi. Ya. Makanya kita di sini dalam bab thaharah, air itu adalah alat untuk membersihkan. Macam-macam air. Nih. Ma'us sama nih. Ini lagi hujan nih. Ma'us sama air dari langit. Namanya apa? Mator. Bahasa Arabnya mator. Bahasa Inggrisnya rain on the rain. Kan ada lagunya tuh. Nah, hujan. Ya. Rain itu hujan. Kalau tren, kereta. Nah, jangan ini, jangan salah ngomong. Rain on the rain itu lagu Bali Barat. Al-mator itu ini hujan. Kalau mator, lapangan terbang. Hati-hati bahasa Arab itu. Mator, bandara. Kalau mator artinya hujan. Ya. Dulu ada almarhum, ya, pejabat namanya Matori, Abdul Jalil.
hujan pertama, bagian yang pertama miyahul sama. Ada lagi ma'ul bahar. Ya, jadi dikatakan di sini wa yunazzilu 'alaikum minal ma' litahhirukum bih. Dan diturunkan oleh kalian dari Allah, langit itu bisa menurunkan hujan. Untuk apa? Liyutahhirukum bih, untuk bersuci. Yang kedua macam-macam air, air hujan, air langit, ma'ul bahar, air laut. Semua yang di laut boleh dimakan enggak? Bangkainya boleh enggak bangkai? Ikannya yang ngambang mati boleh enggak? Semua yang di laut boleh dimakan kecuali satu, kapal selam. Wah, itu keras itu, enggak boleh. Kapal selam kagak boleh. Ya. Wa qala su'ila min ma'il bahri. Ya, Rasulullah ditanya tentang air laut. Air laut tawar apa asin? Asin, ya. Kata Rasul, air laut itu huwa tahur. Ya, suci. Ma'uhu, airnya suci. Air laut. Al-hillu maitutuh, dan bangkainya boleh dimakan. Bangkai. Kemudian wa ma'un nahri, ya, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air apaan? Air sumur. Itu macamnya tuh. Hujan, air laut, air sungai, air sumur. Berapa tuh? Berapa? Wa ma'ul ain, mata air. Jadi ada mata air tuh di daerah Sukaraja, Sukabumi, itu dijadikan sebagai sumber minuman. Aqua, ada macam-macam. Pit, aqua, ades, apa lagi? Pit udah tadi. Coba enggak ada mata air, enggak bisa itu. Agen air dari mana lo? Begitu. Dari Allah. Ada lagi ma'us salaj. Nah, kita enggak ada di sini. Kalau di Eropa banyak adanya hujan, air atau salju. Nah, yang terakhir wa ma'ul barad, air yang dingin. Ya. Ya Rasulullah, innaka tatawadda'u min bi'rin budha'atin wa fiha ma yunjin nas wal haid wal junub. Al-ma' tahurun. Jadi ma' yang dikatakan Nabi, air yang bersih yang tidak dimasuki oleh najis. Nah, nanti kita ceritalah pada pertemuan akan datang, ya, ada air yang di kolam, ada kullatani, 2 kullah. Berapa isinya? 500 liter. Isinya 2 kullah itu 500 liter. Cuma sekarang udah jarang. Orang sekarang efektif pakai toron, pakai keran, udah enak, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat yang bersyukur. Apapun dimudahkan. Ya, tadi ini saya fotokopi untuk dimiliki di rumah, terserah. Saya sudah dijazahin ini. Yang belum dapat diambil sini, yang belum dapat kasih. Ya, ini namanya salawat untuk meraih kemenangan. Ya, kemenangan ekonomi, kemenangan ilmu, kemenangan melawan kezaliman. Ya, saya sudah diajarkan, ya. Boleh nanti diamalkan. Ya.
Sebagai penutup, mari sama-sama kita baca lagi di selawat, biar orang-orang yang akan mengganggu umat Islam, merusak NKRI, biar Allah sambut geledek pada. Amin ya rabbal